Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. mewakili dari kelompok 2 akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 ini. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Bagas Agung Bisa Putra dengan NIM 17030 35042. Yang kedua ada Ardiansyah Hadi Nugroho dengan NIM 17030350015. Yang ketiga ada Fajar Nur Cahyono dengan NIM 17030350029. Yang keempat ada Tony Abidin dengan NIM 17030350037. Yang terakhir ada Farhan Abdillah dengan NIM 17030350041. Kelompok 2 ini akan menjelaskan materi tentang pengendalian mutu. Yang pertama ada organisasi untuk pengendalian mutu. Perusahaan atau organisasi ibaratkan manusia yang perlu makan, bekerja, dan istirahat secara teratur. Jika metabolisme tubuhnya tidak baik, ia akan berpotensi menderita berbagai penyakit. Orang yang sukses adalah orang yang terorganisasi yang baik, memiliki tujuan hidup, memiliki pengendalian diri, dan cinta dalam hatinya. Itu juga berlaku untuk perusahaan atau organisasi. Untuk mencapai kinerja optimal, perusahaan haruslah terorganisasi dengan baik, memiliki visi dan misi, memiliki daya pengendalian manajemen, dan mencintai pengetahuan yang bisa membantu orang untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk proses pengambilan keputusan yang tepat. Salah satu pengetahuan itu adalah sistem pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen yang baik sebenarnya formal, namun sifat pengendalian informal masih banyak terjadi. Pengendalian manajemen formal merupakan tahap-tahap yang saling berkaitan satu sama lain. Terdiri dari proses. Yang pertama ada pemrograman. Dalam tahap ini, perusahaan menentukan program-program yang dilaksanakan dan memperkirakan sumber daya yang akan dialokasikan untuk setiap program yang telah ditentukan. Yang kedua ada penganggaran. Pada tahap ini program yang telah direncanakan secara terperinci dinyatakan dalam satuan moneter untuk suatu periode tertentu, biasanya setahun. Anggaran ini berdasarkan pada kumpulan anggaran-anggaran dari pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga ada operasi dan akuntansi. Dalam tahap ini telah dilaksanakan pencatatan mengenai berbagai sumber daya yang digunakan dan penerimaan-penerimaan yang dihasilkan. Catatan dan biaya-biaya tersebut digolongkan sesuai dengan program yang telah ditetapkan pusat-pusat tanggung jawabnya. Penggolongan yang sesuai program dipakai sebagai dasar untuk memprogram di masa yang akan datang. Sedangkan penggolongan yang sesuai dengan pusat tanggung jawab digunakan untuk mengukur kinerja para manajer. Yang keempat adalah laporan dan analisis. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting karena menutup suatu siklus dari proses pengendalian manajemen agar data untuk proses pertanggungjawaban akuntansi dapat dikumpulkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya lagi. Standar mutu. Standarisasi adalah suatu aturan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Maka yang dimaksud dengan standarisasi mutu adalah penentuan mutu barang dengan menggunakan berbagai kriteria, misalnya volume, berat, dan warna. The International Organization for Standardization atau ISO menetapkan pengertian standarisasi mutu adalah suatu spesifikasi teknis tentang mutu suatu komoditas atau dokumen lain yang dapat digunakan untuk umum yang dibuat dengan cara kerjasama dan konsensus dari pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan pada hasil konsultasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengalaman sehingga standarisasi mutu itu dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal. Standarisasi mutu merupakan kesepakatan atau konsensus bersama sehingga menjangkau aspirasi semua pihak yang berkepentingan dan sekaligus bersifat mengikat. Menetapkan standarisasi mutu harus mempertimbangkan pengalaman nasional dan kondisi masyarakat, serta perlu didasari latar belakang pengetahuan lapangan yang luas.
standar mutu suatu komoditas dari negara lain belum tentu sesuai diterapkan di Indonesia tanpa cukup pengetahuan latar belakang tentang komoditas tersebut di Indonesia, yaitu tentang sistem produksi dan sistem pemasaran serta aspirasi sebagai pihak termasuk produsen, industri, dan konsumennya. Kekurangan standarisasi dapat juga menimbulkan kerugian, khususnya standarisasi yang menyangkut penggunaan peralatan. Misalnya, barang standar umumnya harganya mahal sehingga menyebabkan biaya tinggi. Terus, ketergantungan pada pabrik tertentu, dalam hal ini tidak banyak produsen suku cadang atau peralatan yang spesifikasi barangnya sesuai dengan standarisasi produk yang dibutuhkan. Sehingga apabila terjadi kenaikan harga tidak mudah untuk mencari produsen lainnya. Proses standarisasi lama karena membutuhkan ahli-ahli yang waktu yang tepat untuk memenuhi kriteria yang pas untuk suatu produk. Itu. Yang Baik, dilanjutkan oleh selanjutnya Yona. saya akan membahas tentang tanggung jawab terhadap mutu. Tanggung jawab terhadap mutu merupakan tanggung jawab bersama seluruh anggota dalam sistem manajemen, karena pengendalian mutu atau yang bisa juga disebut dengan quality control adalah suatu penelitian produk selama proses produksi untuk memperoleh standar kualitas yang ditentukan. Kendali mutu mencangkup standar kualitas yang ditentukan, pengawasan, uji tes, dan memeriksa semua proses produksi yang terlibat dalam proses produksi suatu produk. Tim kendali mutu harus memastikan semua standar kualitas oleh setiap komponen produk yang disediakan produsen. Proses pengendalian mutu dapat dilakukan secara manual atau menggunakan teknologi tertentu, tergantung dari sektor industri mana kendali mutu dilakukan. Kendali mutu juga dapat melibatkan pengembangan sistem untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi dapat memenuhi persyaratan dari produsen agar bisa dipasarkan ke konsumen. Adapun tanggung jawab dari pengendalian mutu antara lain adalah memantau perkembangan produk yang diproduksi oleh perusahaan agar memperoleh kualitas produk yang bagus, bertanggung jawab untuk memantau, menganalisis, meneliti, serta menguji produk hasil produksi, memverifikasi kualitas produk dengan bantuan parameter dari perusahaan tertentu, memonitor setiap proses yang terlibat dalam produksi produk, merekomendasikan pengolahan ulang jika ada produk yang berkualitas rendah atau mengalami cacat produk, memastikan produk dari standar perusahaan memenuhi mutu ISO, mengidentifikasikan masalah dan isu mengenai kualitas produk untuk dibuat rekomendasi kepada manajemen perusahaan, membuat dokumentasi produk sebelumnya untuk referensi di masa mendatang. Baik, selanjutnya ada masalah pemeriksaan mutu yang akan dilanjutkan oleh Tony Abidin. Saya menjelaskan materi tentang pemeriksaan. Tujuan metode quality control adalah agar tidak terjadi barang yang tidak sesuai dengan standar mutu yang diinginkan atau second quality. Terus-menerus dan bisa mengendalikan, menyeleksi, menilai kualitas sehingga konsumen merasa puas dan perusahaan tidak rugi. Tujuan pengusaha menjalankan quality control adalah untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang fleksibel dan untuk menjamin agar pelanggan merasa puas. Investasi bisa kembali serta perusahaan mendapat keuntungan untuk jangka panjang. Bagian pemasaran dan bagian produksi tidak perlu melaksanakan, tetapi perlu kelancaran. Dengan memanfaatkan data, penelitian dan testing dengan analisa statistik dari bagian QC yang disampaikan kepada pihak produksi untuk mengetahui bagaimana hasil kerjanya sebagai langkah untuk perbaikan. Saat melaksanakan pengujian QC dan testing, bila ditemukan beberapa masalah khusus, perlu dibuat suatu studi agar dapat digunakan untuk mengatasi masalah di bagian produksi tersebut. Di samping tersebut, di atas tugas bagian QC yaitu jika terjadi komplain, mengadakan cek ulang dan menyatakan kebenaran untuk bisa
diterima secara terpisah lalu dilaporkan kepada departemen terkait untuk perbaikan proses selanjutnya. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian biaya, cost control. Tujuan adalah agar produk yang dihasilkan memberikan harga yang bersaing. Yang kedua, pengendalian produksi atau production control. Tujuannya adalah agar proses produksi atau proses pelaksanaan ban berjalan bisa lancar, cepat, dan jumlahnya sesuai dengan rencana pencapaian target. Yang ketiga, pengendalian standar spesifik produk, meliputi aspek kesesuaian, keindahan, kenyamanan dipakai di sebagai berikut, yaitu aspek-aspek fisik dari produk. Yang keempat, pengendalian waktu penyerahan produk, penyerahan barang terkait dengan pengaturan untuk menghasilkan jumlah produk yang tepat waktu pengiriman sehingga dapat tepat waktu diterima oleh pembeli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan Abdillah. Ya, di sini saya akan membahas tentang keandalan. Keandalan adalah salah satu dimensi dari pelayanan berkualitas. Pelayanan berkualitas merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi harapan pelanggannya. Pelayanan yang berkualitas lebih menekankan aspek kepuasan konsumen yang diberikan oleh perusahaan yang menawarkan jasa. Keberhasilan suatu perusahaan yang bergerak di sektor jasa tergantung pelayanan yang ditawarkan. Bahwa reliability atau keandalan adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan kemampuan untuk dipercaya, terutama memberikan jasa secara tepat waktu, on time, dengan cara yang sama sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan dan tanpa melakukan kesalahan setiap kali. Adapun atribut-atribut yang berada dalam dimensi ini antara lain, yang pertama, memberikan pelayanan yang sesuai janji. Yang kedua, pertanggungjawaban tentang penanganan konsumen akan masalah pelayanan. Yang ketiga, memberi pelayanan yang baik saat kesan pertama kepada konsumen. Yang keempat, memberikan pelayanan tepat waktu. Yang kelima, memberikan informasi kepada konsumen tentang kapan pelayanan yang dijanjikan akan direalisasikan. Keandalan adalah kemampuan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya dan akurat. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan tanpa kesalahan. Ada pula yang mendefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan jasa yang dijanjikan dengan terpercaya dan akurat. Hal ini berarti tingkat keandalan di mata pelanggan meliputi kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan, yang meliputi catatan transaksi yang lengkap, kredibilitas atau citra perusahaan, dan daya tarik keunggulan kualitas pelayanan. Keandalan mempunyai arti kemampuan perusahaan untuk memberikan layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu tertentu. Keandalan adalah kemungkinan produk untuk tidak berfungsi pada periode waktu tertentu. Intinya, reliabilitas adalah saat seluruh informan percaya bahwa pelayanan di tempat pelayanan tertentu bagi mereka sangat memuaskan dan seperti yang diharapkannya. Baik, sekian penjelasan materi tentang pengendalian mutu dari kelompok 2. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.